Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Indonesia adalah negara tropis yang subur di daratan khatulistiwa. Negara kita memiliki kekayaan sumber mineral dan geologi yang melimpah untuk membangun bangsa, sehingga Profesor Dr. Quraisy Shihab mengibaratkan tanah Indonesia laksana tanah sekeping surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Penduduk Indonesia yang sudah melebihi 254 juta jiwa merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat strategis bagi pelaksanaan pembangunan bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Kondisi ini dapat diwujudkan dengan memperkuat spiritualitas. No process without sleep. Tidak ada kebersihan tanpa keringat. Namun secara kasat mata kita melihat bangsa Indonesia masih mundur. Kehidupan rakyat belum makmur. Pembangunan bangsa Indonesia masih tersungkur. Kualitas sumber daya alam yang kita miliki belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh bangsa kita. Perekonomian, sosial, budaya, sains dan teknologi masih dicengkram oleh bangsa lain. Kita menjadi bangsa yang sangat bergantung pada mereka. Bahkan kita terkesan menjadi budak mereka. Inilah kondisi remuk bangsa kita dewasa ini. Atas dasar inilah tergugah hati kami untuk membawakan sebuah topik syarahan yang berjudul Memperkuat Spiritualitas Menuju Indonesia Tangguh. Dengan landasan awal, mari kita simak firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang akan dibacakan oleh qari kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Kami berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih,
Maha Penyayang. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Majlis Hakim, hadirin yang kami muliakan, di dalam tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Al-Hafidh Mahmudin Abu Fida Ismail bin Umar bin Kathir, jilid ketiga halaman 506 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada kita dalam bekerja, dan setiap nikmat yang Allah berikan haruslah disyukuri dan dimanfaatkan agar menambah ketaatan kepada Allah semata. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar dapat bersaing dengan kualitas sumber daya manusia yang handal, karena hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah dapat mempercepat pembangunan bangsa menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Jumlah penduduk yang besar apabila tidak diikuti oleh kualitas yang memadai hanya akan menjadi beban pembangunan. Untuk itu, untuk membangun bangsa, kualitas sumber daya manusia dan spiritualitas yang kuat merupakan persyaratan yang mutlak agar kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diraih sekaligus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan motivasi kepada kita dalam memperkuat spiritualitas. Beliau bersabda, "I'mal amal amrin yadhunnu an la yamuta abadan, wahdar hadram ri'in yakhsha ayyamuta gadan." Bekerjalah seakan hidup selamanya, dan waspadalah seakan mati esok hari. Kun rajulan afdal wa'mal syai'an afdal. Be the best and do the best. Saiko ni dari basu. Jadilah yang terbaik dan lakukanlah yang terbaik. Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, untuk memperkuat spiritualitas, setiap pekerjaan yang kita lakukan tidak akan terlepas dari pengamatan Allah, Rasulnya beserta orang-orang mukmin. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105 berikut ini, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون. صدق الله العظيم. Dan katakanlah,
maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Majelis hakim, hadirin yang kami muliakan, Imam Asy-Syaukani di dalam tafsirnya Fathul Qadir mengatakan, walikulli fasayarallahu amalakum, ay anna amalakum la yakhfi 'ala Allah wa 'ala rasuli wal mu'minin wasari'u ila akmalil khair wa akhlisu a'malakum. Sesungguhnya Allah akan selalu melihat kalian dan mengawasi perbuatan kalian beserta Rasulnya juga orang-orang mukmin. Maka bersegeralah dalam perbuatan yang baik, lalu sucikanlah niatmu akan pekerjaan tersebut. Hadirin rahimakumullah, Dr. Ismail Sabri Abdullah, seorang pengamat dunia ketiga, mengatakan umat Islam sekarang ini termasuk bangsa Indonesia adalah umat terbelakang, umat terendah, jauh dari bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal oleh Amerika yang ateis. Kita jauh tertinggal oleh Rusia yang komunis. Kita jauh tertinggal oleh Korea yang konfusionis. Bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang dan Cina yang Buddhistis. Betul hadirin. Mengapa mereka dapat maju sedangkan Islam tidak? Jawabannya, karena mereka memiliki sumber daya manusia dan spiritualitas yang kuat, sedangkan kita masih dililit oleh mental-mental statis, pesimis dan pengemis. Dari syarahan kami tadi dapat disimpulkan yang bahwa spiritualitas merupakan sikap yang kreatif yang melahirkan sikap selalu obsesif dan produktif yang kuat. Semoga bangsa kita dapat belajar dan maju seperti bangsa lain, sehingga bangsa kita menjadi bangsa thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karena itu, wahai para pemuda, bangkit dan bangkitlah, songsonglah masa depan dengan giat berusaha, tinggalkan bermalas-malasan, isi masa mudamu dengan giat berusaha. Ingat, insan pemalas tidak akan pernah merasakan manisnya madu, tetapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Hanya sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Penutup kata pantun Karmina. Air beras warnanya keruh, kuatkan spiritualitas Indonesia tangguh. Mohon selasih, pohon dadap. Terima kasih, mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.